Arka. Suara rangan Amanda terdengar di suatu fajar yang dingin. Ketika Arka menghujamkan cintanya secara perlahan, seraya memberi kecupan di bibir istrinya itu. Keduanya kini berusaha mengambil nafas, mencoba merengkuh semua sisa-sisa kenikmatan yang ada. Lama mereka bersitatap dalam diam, hingga akhirnya keduanya pun sama-sama tersenyum. "Thank you surprise paginya, Arka," ujar Amanda seraya menatap suaminya. "Aku yang terima kasih, pagiku selalu diawali dengan banjir." Ucapan Arka membuat Amanda tertawa. "Daripada banjir beneran, susah lo bersihin lumpurnya. Mending banjir yang ini," ujar Amanda seraya memberi tatapan yang menggoda. Sementara yang ditatap memberikan cubitan padanya. "Ah, kamu mah suka begitu ah. Itu bukan nada kesakitan, men. Itu nada masih kegatelan. Hahaha." Amanda kian terbahak-bahak. "Kamu mau sarapan apa nanti?" tanya Amanda pada Arka. "Apa aja lah. Selama kita nikah, emang pernah aku milih makanan?" Arka balik bertanya. "Ya udah laler tumis mau, Kak?" "Ya udah nggak apa-apa, tangkap datu lalernya satu-satu," ujarnya kemudian. Amanda pun tertawa. Pagi itu, ia membuatkan roti bakar untuk suaminya, ditambah segelas kopi hangat. Sedang dirinya memakan roti bakar plus susu hamil yang sengaja ia beri es batu. Karena malas meminum sesuatu yang hangat setiap hari. "Bosen tahu, Kak. Minum susu hamil mulu." Amanda menggerutu seraya memakan sarapan dan meminum susunya. "Emang biasanya sebelum hamil, kamu minumnya apa?" "Biasanya nih, sebelum nikah sulu. Tiap pagi aku ngerokok sambil minum wine." "Ya udah minum gih, sambil ngerokok. Biar entar anak kita pas keluar warnanya ungu, plus berasap." Amanda tersedak dan tertawa demi mendengar pernyataan tersebut, sementara Arka memasang tampang sewot. Usai sarapan, Amanda melucuti daster yang melekat di tubuhnya. Ia ingin segera berganti pakaian kerja. Namun tiba-tiba Arka berdiri di belakangnya lalu memasangkan maternity belt di perutnya. "Aku rasa, kamu udah butuh ini sekarang," ujar Arka seraya memperhatikan perut istrinya itu. "Kapan kamu belinya, Kak?" tanya Amanda. Hatinya meleleh demi mendapat perhatian itu. "Udah dari 2 bulan yang lalu sih, aku taruh di lemari. Karena aku lihat, pertumbuhan perut kamu cepet banget. Pasti berat kan sekarang?" Amanda menatap suaminya itu sambil tersenyum penuh haru. Tak lama kemudian ia pun mencium bibir Arka. "Makasih ya, sayang," ujarnya seraya menatap suaminya itu. "Sama-sama," jawab Arka. Arka mengantar Amanda seperti biasa, tak ada hal yang mengkhawatirkan pagi itu. Sampai kemudian, di suatu jalan yang macet akibat lampu merah. Tanpa sengaja Amanda menoleh dan mendapati sesosok laki-laki berusia 60-an tahun, yang tengah membuka kaca bagian tengah mobilnya. Posisi laki-laki itu tepat di sisi Amanda. Karena bodi mobil yang dikemudikan Arka, berada setengah di sisi mobil laki-laki itu. Amanda memalingkan wajah ke arah Arka, karena kaca mobilnya yang ini lumayan transparan. Namun seketika ia terdiam, tatkala melihat seorang perempuan ada di mobil satunya, yang berada persis di sisi Arka. Maka Amanda pun membenamkan wajahnya di bahu Arka. Membuat Arka menjadi bingung. "Kamu kenapa, Manda?" tanyanya heran. "Nggak apa-apa, pengen gelendotan aja di kamu." "Hehehe." Amanda berdusta, padahal sedang berusaha menyembunyikan wajahnya dari 2 orang itu tadi. "Pengen gelendotan tapi kok muka kamu tiba-tiba pucat gitu? Kamu sakit?" Arka mulai khawatir. Sementara Amanda berusaha nyengir bajing. "Ah, nggak kok, hehehe." Tak lama lampu hijau pun kembali menyala. Kedua mobil yang ada di sisi mereka melaju dengan kencang. Amanda pun menghela nafas lega. Sesampainya di kantor, Amanda langsung masuk ke ruangannya dan minum sebanyak mungkin. Ia sudah tegang sepanjang perjalanan, akibat bertemu dengan 2 orang itu tadi. Namun, tiba-tiba saja handphonenya berdering. Sebuah nomor asing masuk ke sana. Karena penasaran, Amanda pun mengangkatnya.
Hey girl, where are you? Amanda buru-buru menutup telepon tersebut lalu memblokir nomor yang barusan menghubunginya. Apa dia menjawab? Rahel bertanya pada Aman, yang saat ini telah berada di ruang kerja. Aman hanya diam, lalu mereguk kopi paginya yang masih hangat. Sepertinya kita harus sedikit memaksa, agar tujuan kita segera tercapai. Ujar Rahel lagi. Hari itu, Rani masuk. Intan yang semula duduk tenang di depan komputernya, kini beralih menatap wanita itu. Dari pagi hingga sore menjelang, apapun aktivitas yang Rani lakukan, Intan selalu siap membuntutinya, kemanapun wanita itu bergerak. Ia memang buta dalam hal selidik menyelidik. Namun jika ada gerak-gerik Rani yang mencurigakan, Intan pasti merekamnya di handphone. Apapun itu, mungkin saja kelak bisa dijadikan bukti. Jika terjadi apa-apa lagi pada perusahaan ataupun Amanda. Intan juga kini sudah mengurangi kebiasaan bergosipnya karena terlalu fokus pada Rani. Tumben si lambe turah, tobat. Bisik Nur pada Sari seraya tertawa kecil. Katanya dia punya gebetan sekarang, bule. Makanya berubah kalem. Ujar Sari. Serius, lo? Tanya Nur tak percaya. Iya, makanya dia lagi mengurangi kebiasaan mulutnya yang setajam silet itu. Tapi jadi ngerasa sepi nggak lo? Tanya Nur lagi. Iya, nggak gosip nggak rame say. Jawab Sari. Keduanya pun lalu cekikikan. Sepulang dari kantor, Intan sengaja mengikuti Rani. Kali ini ia telah siap dengan baterai handphone penuh dan juga power bank. Menjadi admin lambe dengan handphone jadul telah menjadi hobinya sejak dulu, namun kini ia beralih profesi menjadi seorang detektif. Kebetulan sore itu, Rani menaiki sebuah taksi. Hingga Intan pun leluasa mengikutinya. Karena ia berada di taksi yang lain. Rani pergi ke sebuah kawasan, yang di sepanjang jalannya banyak terdapat toko kimia. Jangan-jangan dia mau beli racun lagi? Intan mulai berspekulasi. Segera saja ia merekam dan memfoto aktivitas Rani, syukur-syukur jika ini hanyalah dugaan semata. Semoga Rani hanya membeli untuk keperluannya sendiri, bukan untuk melakukan kejahatan pada Amanda. Apalagi sampai membahayakan bayinya. Intan terus mengawasi gerak-gerik Rani. Dari sisi tukang es jeruk yang berada tak jauh dari toko kimia, tempat di mana Rani berada. Intan mengintai sambil kulineran. Tak lama Rani pun keluar, seseorang terlihat menghampiri wanita itu. Laki-laki itu, gumam Intan. Hah? Intan pun terkejut, ia menutup mulutnya dengan tangan. Buru-buru gadis itu mengambil handphone dan memfoto Rani. Saat ini Rani tengah bersama pria yang tempo hari dilihatnya. Pria dengan tato yang sengaja dihapus paksa, hingga meninggalkan bekas. Rani dan laki-laki itu kini bergerak. Intan pun segera membayar es jeruknya, lalu berlarian untuk mengejar mereka. Manda. Sahabat kamu siapa aja sih selain Rani sama Nindya? Arka bertanya sore itu setelah menjemput Amanda. Mereka kini tengah dalam perjalanan pulang. Ada dua orang lagi. Namanya Cindy sama Dian. Yang dua lagi itu kemana? Ada, di Jakarta juga. Ujar Amanda. Masih sering ketemu? Terakhir 2 bulan lalulah. Mereka itu udah pada nikah, Kak. Si Cindy anaknya 1. Dian belum punya anak, udah 4 tahun nikah. Kenapa kamu nanyain soal itu? Enggak, aku cuma pengen tahu aja. Kamu temenannya sama siapa aja? Kan aku udah masuk dalam hidup kamu. Enggak apa-apa dong, aku pengen tahu sedikit. Ya nggak apa-apa sih, asal jangan cemburu-cemburu berlebihan aja. Semisal aku punya temen cowok. Kayak Jeff waktu itu, yang kamu cemburuin di premier. Arka tertawa mengingat hal itu. Ya abis gimana, orang dia pegang-pegang kamu. Akunya cinta sama kamu, ya jelas panas hati. Kalau nggak cinta mah, bodoh amat. Amanda menoyor pipi suaminya itu, sementara mobil terus berjalan. Ngomong-ngomong, yang bikin kamu jatuh cinta ke aku itu, apakah? Amanda bertanya pada suaminya. Arka mengelus perut istrinya dengan tangan sebelah kiri. Kalau ditanya apa alasannya, aku nggak bisa jawab. Kenapa? Karena nggak ada alasannya.
Amanda menatap Arka. Sekarang aku tanya, apa alasan kamu cinta sama aku? Arka membalikkan pertanyaan pada istrinya. Amanda diam dan tampak berpikir. Nggak tahu, ujar Amanda kemudian. Ya sama, aku juga nggak tahu apa alasannya. Tiba-tiba aja aku cinta, tiba-tiba aja aku sayang, cemburu, nggak mau kamu dimiliki orang lain. Amanda kini meletakkan kepalanya di bahu Arka. Sementara tangan mereka saling menggenggam. Kalau yang bikin kamu inget terus sama aku apa? Tanya Amanda lagi. Kamu. Amanda tertawa lalu memukul lengan suaminya itu. Kamu mah suami mesum, dasar. Yang lebih mesum itu kamu ya, Amanda. Yang dikit-dikit godain orang, bikin tarian-tarian erotis lah depan orang. Gimana nggak berontak coba yang di dalam? Lagi-lagi Amanda tertawa. Namun ada perasaan hangat yang kini menjalar di hatinya, begitu juga dengan Arka. Kak, kalau misalkan nanti udah kelar kuliah, kamu kerja di kantor aku aja. Ujar Amanda ketika mobil telah memasuki kawasan, yang tak begitu jauh lagi dari penthouse. Jangan, Manda. Kamu mau dibilang nepotisme? Ya nggak apa-apa dong, perusahaan aku ini yang membangun. Ya tetap aja akunya nggak enak. Apa kata karyawan lain nanti? Waktu aku masukin Rani ke kantor, karyawan aku bersikap biasa aja. Ya mana kamu tahu kan isi hati mereka? Emang kamu mantengin mereka selama 24 jam? Enggak kan? Amanda terdiam dan mulai berpikir, agaknya ucapan Arka ada benarnya. Mana kamu tahu, mereka ngomong apa di belakang? Apalagi mereka masuknya lewat jalur tes dan interview, sedangkan Rani enggak. Coba deh, kamu bikin kotak suara di kantor kamu. Kotak suara, maksudnya? Kamu sediakan kotak, suruh karyawan kamu sampein unek-uneknya di situ. Nggak usah tulis nama, jadi biar yang nulis juga nggak takut-takut buat mengungkapkan isi hati mereka. Ide bagus sih, Kak. Iya makanya, biar kamu juga tahu kekurangan kamu di mana. Kadang-kadang kritik dan saran itu perlu, men. Biar kita nggak over percaya diri dan merasa kita ini selalu perfect. Duh bijaksana banget sih, papanya Korea Selatan sama Korea Utara. Amanda meledek Arka, sementara Arka hanya tersenyum lalu mengelus perut istrinya itu. Ini sih Sabang Merauke. Ya nak, ya. Keduanya kini sama-sama tersenyum. Sementara di sisi lain, Intan mengikuti Rani, hingga Rani berpisah dengan si laki-laki berbekas tato itu. Rani lalu masuk ke dalam taksi, Intan pun buru-buru menyetop taksi lainnya dan kembali mengikuti Rani. Ia telah mendapatkan banyak foto-foto mengenai Rani dan si pria yang mencurigakan itu. Ia juga sempat merekam keduanya dalam beberapa video. Taksi terus merayap, Intan mengikuti Rani hingga ke kompleks perumahannya. Rani berhenti tepat di depan sebuah rumah di blok C10 dengan nomor 53. Intan memfoto alamat tersebut, lalu kemudian pulang ke rumah. Ia rasa cukup untuk hari ini. Yang penting ia sudah mendapatkan rekaman, foto dan lain sebagainya. Besok, ia akan berusaha mengumpulkan bukti lain. Arka dan Amanda telah sampai di penthouse, mereka berdua juga sudah mandi dan makan malam. Amanda memasak nasi goreng, plus telur mata sapi setengah matang. Sesuai yang diminta oleh suaminya. Kamu mau kemana, Kak? Tanya Amanda yang kini tengah terbaring di tempat tidur, dengan tubuh telentang dan perut membesar. Persis seperti ikan paus yang tengah berenang di permukaan. Kan aku ada jadwal manggung di kafe, men. Kamu lupa? Tanya Arka. Oh, emang iya ya? Iya, kan 2 kali seminggu. Arka merapikan kaos polos dan juga blazernya. Ia terlihat good looking seperti biasa, karena tubuhnya yang tinggi dan bodinya yang six pack. Membuat Arka terlihat bagus mengenakan apa saja. Malam ini ia mengenakan celana jeans hitam, kaos polos berwarna senada, dipadu dengan blazer berwarna dark grey. Semuanya kian menambah kesan seksi. Ditambah wajahnya juga yang sangat tampan dan menggoda. Kamu mau ikut? Tanya Arka pada Amanda. Mau sih. Emang kamunya nggak capek? Tanya Arka lagi. Tuh, kamu nggak mau kan pasti ngajak aku. Nggak usah banyak alasan, deh. Nggak gitu, Manda.
Bilang aja, kamu malu kan bawa paus bunting? Arka hendak tertawa, namun ia menahannya. Ia hanya tersenyum kecil seraya menatap istrinya itu. Aku tuh nanya, Manda. Kamu capek apa enggak? Kalau enggak ya, ayo. Mau tapi ngantuk, pengen rebahan banget dari tadi siang. Di kantor kan sibuk seharian ini. Ya udah, kamu di rumah dulu ya. Arka menghampiri istrinya dan memberi kecupan pada bibir wanita itu. Kamu lama enggak? Tanya Amanda. Mungkin iya, soalnya Rio katanya mau nyamper. Oh ya udah, berarti aku tidur duluan ya. Iya, kamu tidur duluan aja. Arka mengusap perut istrinya. Kak. Nada suara Amanda mulai berbeda. Manda, aku mau pergi. Ayolah, Kak. Biar aku enak tidurnya. Kan fajar tadi, udah. Wajah Amanda mulai memelas, ia mengangkat kedua kaki lalu melebarkannya di hadapan Arka. Nafas Arka pun mulai tak teratur, melihat pemandangan yang begitu menantang di bawah sana. Ya udah, tapi bentar aja ya. Arka melirik arlojinya, sementara Amanda kini tersenyum. Arka mulai membuka resleting jeans yang ia kenakan. Lalu memberikan apa yang Amanda inginkan. Beberapa saat berlangsung. Capek banget aku, Manda. Pengen tidur rasanya sekarang. Arka masih mencoba mengatur nafas seraya menatap Amanda. Sementara wanita itu tersenyum penuh kemenangan. Arka mencabutnya dari dalam dan beralih ke kamar mandi. Tak lama ia pun kini tampak bersiap. Aku pergi ya. Ujarnya seraya mendekat dan mencium kening Amanda. Ia juga mengelus bayi-bayinya dan mencium mereka. Makasih ya, Arka. Iya sayang, aku pergi. Amanda mengangguk. Arka keluar dari penthouse dengan senyum yang tak henti, ia masih mengingat kejadian barusan. Sampai di dalam mobil pun, ia masih terus tersenyum. Ia sangat bahagia sekali memiliki Amanda. Arka menyambangi kafe tempat di mana ia telah dikontrak sebagai penyanyi. Ia melakukan tugasnya dengan baik. Malam itu, ia didaulat menyanyikan beberapa lagu untuk menghibur para pengunjung yang datang. Malam beranjak, pergantian penyanyi pun dilakukan. Arka yang telah selesai, kini menghampiri Rio yang memang sejak awal tadi sudah datang ke sana. Bro. Wey. Rio tersenyum melihat kehadiran Arka. Arka pun lalu meletakkan sebungkus rokok di atas meja. Pesen minum lagi, bro. Ujar Arka. Entar dulu. Rio menghabiskan kopinya, lalu memanggil pelayan. Mereka kini memesan minuman lagi. Serius lo nemuin Nino dan nanyain soal itu? Rio bertanya pada Arka ketika minuman mereka telah sampai di meja. Mereka kini tampak sama-sama menghisap sebatang rokok. Ia dan Nino bilang kelemahan Amanda itu adalah dia gampang percaya sama orang. Terutama orang yang dia anggap sebagai sahabat. Ada beberapa sahabatnya yang bahkan gak tulus sama dia, tapi Amanda gak bisa melihat itu semua. Sahabat bini lo, siapa aja sih? Ada beberapa orang yang belum pernah ketemu gue juga ada. Katanya. Dari yang udah pernah ketemu sama lo, ada nggak yang lo curigain? Tanya Rio. Rani, dia yang gue curigain. Ujar Arka. Mbak Rani yang pakai kursi roda itu, pas lo nikahan? Iya, itu dia abis sakit. Sekarang dia udah nggak pakai kursi roda lagi. Dia kerja di kantor Amanda. Yang bikin lo curiga sama dia, apa? Arka pun menjelaskan pada Rio, pertama soal kesalahan yang pernah Rani lakukan di kantor. Amanda pernah memberikan teguran pada sahabatnya itu, terkait kesalahan laporan yang ia buat. Amanda sempat bercerita pada Arka waktu itu. Lalu tempo hari, saat Rani mengaku sakit. Tetapi Arka memergokinya ada di kantor, tempat di mana Arka tengah menjalani proses penyaringan. Sebagai talent dan brand ambassador dari produk yang berkantor di gedung tersebut. Gue sih netral dulu ya, bro. Gue juga nggak tahu persis Mbak Rani ini siapa. Tapi yang jelas, lo harus kumpulkan banyak bukti dan terus aja selidiki. Jangan buru-buru bilang ke Amanda, masalahnya Mbak Rani itu temannya Amanda. Kalau lo nggak punya bukti jelas, bisa-bisa Amanda malah marah sama lo.
dan mengecap lo sebagai orang yang mau merusak persahabatan dia. Kayak gue sama lo aja deh, misalkan ada orang nih yang ngejelekin lo di depan gue. Otomatis gue akan marah dulu, bro. Karena lo temen gue nggak akan terima lo diomongin, sekalipun emang bener lo salah. Iya nggak? Iya sih. Arka berkata lalu menghisap rokoknya. Malam beranjak naik, obrolan di antara mereka pun berlanjut.